Ini Indonesia ya, buatan Indonesia. eh Noteflux, ini dia Noteflux. Ini AI untuk fashion. Sebenarnya contoh yang paling sederhana dari AI untuk fashion adalah KPU kemarin yang gagal. KPU itu contoh yang gagalnya ya. Jadi errornya terlalu banyak, mungkin proses trainingnya kurang baik. Jadi dia banyak kegagalan waktu mengekstrak angka dari form C hasil itu ya. Tapi ini adalah perusahaan Noteflux ini lebih AI buat gambar, video dan sebagainya. Contohnya dia, ini ada gambar-gambar contohnya nggak ya? Nah, ini dia contoh-contohnya bisa buat smart parking, monitoring traffic, ngelihat kalau ini relatif gampang ini license plate recognition relatif gampang ini dipakai di parkiran segala macam, visitor management, face fast apa recognition dan sebagainya. Ini contohnya yang dia lakukan. Dan ini keren banget karena dia sudah sampai tahap nasionalnya gila-gilaan banget ini Notflux ini. Oke. Kemarin saya ketemu pendirinya Notflux juga dan kebetulan dia juga cukup aktif di Korika. Korika itu kayak apa ya? eh Asosiasi AI Indonesia lah kira-kira kayak gitu. Dan mereka yang menggerakkan AI di Indonesia akhirnya sekarang. Ini Notflux ini ya contoh. Oke. Cuman dia lebih ke arah vision apa video vision. Oke, ini Notflux, ini pendirinya, ada dua orang pendirinya. Sekarang saya yang satu lagi, nah ini satu lagi pelacak ikan berbasis navigasi. Ini dari Bali, namanya I Gede Marta, saya gedein lah biar kebaca. I Gede Marta Yoga Pratama, pencipta GoFish. Ini buat melacak ikan. Ini bisa saya kasih lihat di sini di Play Store. Oke, kita cari GoFish. Eh, salah, kebalik, Fishgo. Kalau kebiasaan sama Gojek, Grab, itu GoFood jadi ini jadi GoFish. Ini dia Fishgo, namanya bukan GoFish dibalik, Fishgo. Cuman ini, nah ini ceritanya gini cara berpikirnya. Ini saya kasih lihat tampilan layarnya ya. Eh, Ini yoga itu dari Bali. Dia membuat aplikasi ini buat nelayan di Bali supaya nelayan di Bali kalau mencari ikan cukup lihat aplikasi bisa nebak ikannya ada di mana kira-kira kayak gitu. Saya ulang lagi ya. Jadi aplikasi ini untuk nelayan di Bali supaya nelayan ini kalau melaut pergi ke laut nggak usah pusing-pusing ngebuang bensin di laut, solarnya di itu buat kapalnya buat nyari ikan. Waktu dia melaut, dia langsung bisa tahu, dia bisa memperkirakan posisi ikan ada di mana. Jadi dia langsung bisa melaut ke posisi itu. Dan kira-kira bentuk screenshotnya seperti inilah kira-kira. Oke, kalau yang tadi Noteflux mungkin udah kebayang, udah sering banget soalnya kita lihat aplikasi untuk mendeteksi apa eh, plat nomor, traffic dan sebagainya. Nah, sekarang yang ini jarang sekali. Ini jujur, juri-juri yang lain juga nggak ngerti sih sebenarnya cara kerjanya. Mereka semua pas lagi penjurian, juri-juri yang lain cara berpikirnya konvensional banget sih sebenarnya. Cuman pas yoga menerangkan, wah ini keren banget. Sekarang saya pengen nanya di webinar ini, kira-kira bagaimana caranya yoga bisa tahu ikannya ada di posisi itu. Dari informasi mana yoga bisa tahu ikannya dari mana? Silahkan tulis di chat. Bagaimana yoga bisa tahu ikannya ada di situ? Ada yang bisa nebak nggak? Saya pengen tahu aja sih. Pengen tahu aja bisa. Ini teman-teman bisa nebak nggak? Yoga bisa tahu ikannya di mana dari mana? Wah, nggak bisa ya. Susah rupanya. Susah buat menebak yoga.
Sonar, nah kebanyak, nah jujur dulu ya, sebagian besar juri akan berpikir dengan sonar. Ternyata, jadi yoga tidak pakai sonar. Buat nebak ikannya di situ dia tidak pakai sonar, tapi satelit. Nah, satelit lebih benar satelit. Cuman satelitnya satelit khusus, gitu ya. Jadi satelit yang dipakai yoga dari sinyal satelit bukan salah, bukan sinyal. Yang betul adalah ini. Ini dari mobile, nggak ada namanya, cuma mobile aja. Data cuaca dan suhu dari satelit. Yang benar yang itu. Suhu dan, saya bukan cuaca sih. Suhu sama arus laut sih sebenarnya lebih tepatnya ya. Dari satelit. Jadi ada satelit di angkasa kita yang memonitor suhu dan arus data dari satelit NOAA. Nah, ini paling benar ini. Dari Mas Hamid ini benar banget dari satelit NOAA. Nah, buat teman-teman yang lain yang nggak tahu, eh, saya akan lihat ya. Saya lihat dulu satelit NOAA. NOAA adalah BMKG-nya Amerika Serikat. NOAA sendiri itu National Oceanic sama Atmospheric Administration, ini punya Amerika Serikat. Mereka ngeluncurin satelit, ini satelit buat BMKG. Oke, jadi mereka ngeluncurin satelit buat BMKG, ada di atas. Kemudian dari satelit itu dia mencatat berbagai hal, termasuk kondisi cuaca, nah termasuk sea temperature map. Kita bisa dapetin suhu laut dari satelit itu, dan dia juga dapetin ini sea current map. Oke. Arus laut bisa dapat juga dari NOAA. Jadi dari informasi-informasi itu, dan kebetulan informasi ini bisa diambil gratis dari NOAA. Dengan cara itu, Yoga kemudian bikin machine learning untuk membantu nelayan di Bali. Jadi ini luar biasa banget, dan jujur kayaknya sampai hari ini beberapa juri masih nggak ngerti apa yang saya apa yang saya yoga kerjain atau ono omongin itu. Mereka juri yang lain masih pada nggak ngerti bahwa yoga itu tidak pakai sensor seperti sonar buat melihat ikan atau radar ikan atau apalah. Tapi pakai ilmu yang seperti ini yang dipakai sama yoga. Ini keren banget sih sebenarnya. Beres ya. Jadi teknologi yang dipakai kira-kira seperti ini, tapi jangan khawatir, di Satu Indonesia Award teknologinya tidak harus secanggih ini, tapi karena kita hari ini membahas soal AI sama machine learning, saya akan banyak ngasih lihat tentang AI machine learning di yang menang Satu Indonesia Award. Tapi teknologi secara umum itu tidak harus AI yang harus masuk Satu Indonesia Award. Teknologinya bisa sederhana, seperti teknologi pertanian lah, teknologi perikanan lah. Nah, ini saya kasih lihat teknologi yang perikanan, contoh. Tapi dia punya potensi buat di AI kan. Nah, ini contohnya. Ini ada dua yang urusannya udang. Ini dari Jawa Timur, Mas Paundra Nur Baskoro. Ini tahun berapa dia dapetnya? Yang ke-13, Satu Indonesia yang 13. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya. Ini tambak udang. Jadi yang dilakukan sama Nu- Paundra Nur Baskoro sama ini satu lagi, nah ini sama Hendra, ini juga sama. Tapi dia kalau tadi Paundra tuh eh, apa? Udang, kalau Hendra tuh lobsters. Tapi kira-kira dua makhluk itu kan nggak beda-beda jauh ya, cuma lobster gede. Gede banget. Dan ini cerita lobster lebih keren lagi sih sebenarnya, karena lobster ini ternyata dibudidayakan sama Vietnam. Jadi Vietnam ngambil lobster, bibit-bibit lobsternya dari Indonesia, dibudayakan di Vietnam, terus Vietnam yang jual dengan harga yang lebih mahal. Jadi sakit hati sih sebenarnya. Jadi ini cerita dari Hendra ini yang paling keren sih sebenarnya. Dia mengerjakan itu karena sakit hati dengan Vietnam. Ini keren banget. Dan mereka dua-duanya sama, baik Poundra maupun Hendra ini pakai IoT, Internet of Things. Intinya pakai IoT buat ngontrol suhu, pH dari apa tambak-tambak lobster atau udang yang mereka pelihara. Dan itu harus presisi, karena kalau tidak presisi udangnya mati atau lobsternya mati. Dan kalau udang mati atau lobster mati, kerugiannya bisa miliar. Makanya mereka invest di peralatan IoT, walaupun investnya levelnya jutaan rupiah, masih nggak masalah dibandingkan kerugian yang miliar. Makanya teknologi yang ini
banyak digeluti sama para para apa nelayan lobster sama udang karena memang kerugiannya bisa miliar. Nah, ini IoT ini bisa dikaitkan dengan artificial intelligence karena dia predictable sekali sih sebenarnya. Bukan predictable ya maksudnya. Dengan AI jadi lebih bagus lagi nanti kontrolnya segala macam. Apalagi disambungkan dengan data-data cuaca BMKG dan sebagainya. Jadi probabilitas buat kontrolnya jadi apa? Kemungkinan buat kontrol yang lebih presisinya lebih bagus lagi. Ini baru di yang kelihatan di lobster sama tambak udang. Yang lain lagi yang juga terkait bisa dikaitkan dengan AI adalah yang dilakukan sama Mas Hendro Julius Suryo Putro. Dia membuat apa pelajaran robotika buat SD, SMP gitu ya, SMA di Surabaya. Tapi dia coveragenya bisa sampai mana nih kelihatan nih. Surabaya, Solo, Pasuruan, Gresik, Palu hingga Sorong. Ada 386 anak yang ikut sama ini. Nah, tapi ini levelnya anak-anak masih. Bayangkan kalau ini dikaitkan dengan AI, jadi keren banget karena robotnya jadi pintar banget. Kira-kira kayak gitu. Ini juga cukup inspiratif sih. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat AI yang ada di kepala saya kira-kira seperti apa. Ini bisa dikembangin banget buat macam-macam, buat pertanian lah. Kita di pertanian seringkali nyebutnya sebagai precision farming dan sebagainya. Nah, software yang dipakai buat belajar saya banyak pakai Orange data mining. Nih bisa, kok jadi kayak gini. Orange data mining ada di bawah kali. Oh, saya punya data anggaran tapi nggak boleh ya. Oh, suaranya jadi betul. Soalnya yang bingung nih sama Zoom kadang-kadang lucu dia. Oke, nah jadi ini ada tahun, ada anggaran, ini ada data-data yang lain misalnya populasi. Ini eh, ini karena saya diminta ngomong. Oke, terima kasih. Karena saya hari Selasa besok diminta ngomong di Mabes TNI, saya pura-puranya ini, misalnya saya punya tank, saya beli APC, APC itu Personnel Carrier, F-15 Fighter, ada Sea Drone, ada R&D, ada suku bunga. Suku bunganya bisa saya rubah-rubah juga, nanti inflasi rubah-rubah. Jadi kita punya data banyak kayak gini. Nanti kita pengen melakukan forecasting. Forecasting itu perdukunan, meramal. Jadi saya akan meramal di anggaran yang ini nih. Oke. 2002, 2003, 2004. Nah, ini saya pengen ngeramal di sini. Saya bisa aja ngeramalnya, bisa ngeramal kayak gini ya. Saya masukin perkiraan saya. Ini ada 20.000 rupiah. Dan ini 21.000. Bisa aja, sah-sah aja sih. 22.000 dan seterusnya ya. Oke. Ini saya akan bikin nilai. Ini saya bikin ini aja. Nih. Walaupun pasti salah kalau yang ini. Ini saya bikin ini 24, ini 25, ini misalnya 35.000 gitu ya. Ini saya bikin data ngaco aja lah. Oke. Eh, ini saya punya data seperti ini misalnya. Ini yang saya pengen tebak. Perhatiin nama filenya adalah 2002 DST dan seterusnya maksudnya. Dan file yang sebelumnya adalah 2001 dari filenya namanya 2001. Oke. Tadinya saya bikin sampai 2001 ini, udah gitu saya bikin tambah dua.
Oke, misalnya saya punya file seperti ini. Oke, jadi ini ada file buat kondisi sebelumnya sama file yang ke depannya. Saya mau mau ngeramal. Bener nggak tebakan saya? Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya sudah punya Orange di sini, di mesin virtual saya. Saya akan download dulu datanya. Datanya saya download di sini, CD Orange. Sorry, CD Orange. Saya copy dulu ya. Copy dari mesin yang saat ini ada dua mesin nih pura-pura ini. Ini di satu mesin tadi saya punya dua mesin. Orange, eh, anggaran, gitu ya. Oops, remove. Jadi cara berpikirnya itu ini volume turun sendiri. Kacau ini, aduh, parah nih Zoom. Oke, mudah-mudahan ya gitu deh. Zoom suka ngaco. Dia atau saya matiin, bisa di set nggak ya? Eh, saya matiin aja nih. Suara ya. Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Saya ganti mikrofon ya. Mikrofon yang ada di webcam yang dipakai sekarang. Mudah-mudahan kedengeran. Apakah kedengeran atau enggak nih suaranya? Pakai webcam ini sekarang suaranya. Terdengar, Pak, terdengar. Oke, oke. Suara udah kedengeran ya. Jadi saya nggak pakai mic saya nih, makainya webcam ini. Mudah-mudahan jadi suaranya lebih terdengar. Oke. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ngambil data training saya, ini file anggaran 2001 saya ambil. Oke. Eh, Datanya banyak banget. Untuk pertama kali percobaan, saya bisa bikin saya hanya make misalnya target yang mau saya tebak adalah anggarannya. Oke. Cuman yang ini, yang lainnya nggak akan saya pakai dulu nih, yang lain.
Nih, yang lain tidak akan saya pakai, saya ignore. Jadi populasi, tank, APC, segala macam saya ignore. Jadi saya cuma punya dua, tahun sama anggaran doang. Nah, kalau kita lihat datanya, gampang nebaknya sih. Kebetulan anggarannya sederhana banget ini. Jadi kan ini kan anggarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini salah nih. 11 harusnya. Oke. 11, 12, 13, 14. Jadi gampang sebenarnya. Yang lainnya tinggal 15, 16, dan seterusnya ya. Oke. Ini saya save dulu ya. Oke, ini saya save. Oke. Kepaksa saya upload lagi ini. Kalau udah kayak gini harus diupload lagi soalnya nggak bisa kalau nggak diupload. Oke, saya harus upload lagi. Eh, Oke, saya upload lagi. Ini saya upload lagi ya. Oke, programnya mana tadi? Di sini saya reload. Oke, sekarang coba lihat. Oke, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang saya pakai cuma dua kolom aja, tahun sama anggaran aja. Dan anggaran ini kebetulan angkanya bagus, jadi gampang kita nebaknya. Nah, untuk yang pertama kali kita percobaan, kita akan coba nebak tahun sama anggaran aja. Yang lain nggak akan saya pakai nih ya, sementara. Dan ini teknik ini dipakai untuk melakukan penebakan perdukunan, forecasting, tebakan untuk program di pemerintah. Termasuk saya ini, jadi ini file ini saya pakai buat ngasih training kantor staf presiden, BPKP, BPK, Dirjen Anggaran segala macam. Dengan teknik yang sama kita bisa melakukan pengembangan tadi teknologi seperti yang dilakukan oleh yoga. Tekniknya kayak gini sih sebenarnya, gitu ya. Nah, sekarang kita hanya pakai dua, tahun dan anggaran saja. Kemudian saya akan bikin model dari informasi ini. Oke, cara pakai modelnya adalah saya akan, karena ini datanya linear, saya pakai linear regression aja. Ini saya sambungin dari alah. Ini kenapa jadi ngeheng? Oh, nyambung. Ini sebenarnya kita udah dapat model. Oke, dari dapat modelnya udah dapat. Kalau mau di save, bisa kita save sebenarnya. Ini ada save model. Cuman kita tidak akan nge-save model, kita remove. Sekarang kita akan melakukan prediksi. Oke. Nah, untuk prediksi saya ngambil data lagi. Datanya adalah anggaran yang kedua tadi. Ini orange. Tadi kan yang kita pakai anggaran 2001. Kita pakai anggaran 2002 nih sekarang. Oke. Anggaran 2002 kita masukkan. Nah, cuman ini saya harus ngeset kolom mana aja yang mau saya pakai untuk run yang ini ya. Jadi saya akan pakai anggaran yang mau ditebak jadi target. Sisanya saya taruh di ignore aja. Ignore. Jadi saya akan dua ini. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk datanya biar kelihatan datanya seperti apa. Nih, ini kita lihat ini datanya 2002, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi datanya ngeloncat banget. Ini anggarannya saya bikin ngaco di sebelah sini. Nah, ngaco kemungkinan akan banyak error di sini anggarannya ya. Karena kan ini oke lah yang ini 13, 14, 15, 16 masih benar. Ini udah ngaco nih 20, 21 ini ngaco semua nih. Jadi yang kesini ngaco semua. Yang lain belum dipakai nih datanya. Oke. Nah, dengan dua informasi ini kita akan coba nebak subroutine apa modul buat nebak ada di sini. Prediksi. Ini dukun. Ini modul dukunnya ada di sini. Jadi caranya cuma kita modelnya kita masukin ke perdukunan, terus ini kita masukin ke dukun juga. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ini hasilnya. Oke. Kelihatan di tahun 2002 anggaran di data anggaran yang saya bikin di anggaran 2002 dan seterusnya ini 13.000. Sini juga 13.000 hasil prediksinya dia. Errornya nol. Jadi 2002, 3, 4, 5 errornya nol semua. Jadi antara yang saya tulis sama yang prediksi sama error. Nah, sekarang 2006 kacau dia. 2006 kan 17. Karena 16, 17 nih. Habis itu 18, 19, 20. Nah, kelihatan di sini error dia. Error. Dan dia bisa nebak tahun 2025 menurut
prediksinya dia 36.000, sementara yang saya tulis 35.000. Jadi ada error 1.000 di sini. Jadi kita bisa lihat errornya di sini ya. Oke. Jadi ini yang dipakai sama menteri, sama dirjen, sama dirjen anggaran, eh, buat menebak anggaran. Cuman saya bisa bikin lebih rumit. Nah, sekarang saya akan bikin lebih rumit dikit. Ini tadi yang kita pakai hanya tahun dan informasi anggaran aja. Bagaimana kalau kita bikin rumit, populasi kita masukkan. Bagaimana kalau suku bunga kita masukkan, inflasi kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Oke. Konsekuensinya di sini juga saya masukin nih, populasi saya masukin, suku bunga masukin, inflasi saya masukin. Oke, jadi berubah perhitungannya sekarang. Nah, modelnya dia rubah sih sebenarnya. Dia akan berubah model, sekarang kita lihat hasil prediksinya kalau parameter yang lain kita masukkan. Nah, ini berubah dia di sini. Kita bisa lihat berubahnya dahsyat di sini. Berubah ya. Beda banget sama yang tadi. Yang tadi 36.000, sekarang dia cuma 20.000. Karena ada inflasi, ada suku bunga, jadi ada suku bunga, ada inflasi. Dan ini suku bunga dan sebagainya, ini kan tebakan. Kita bisa nebak juga nanti suku bunganya nanti kira-kira berapa sih gitu. Bisa lihat. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain sebenarnya. Antara populasi, suku bunga, inflasi saling berhubungan. Coba kita tebaknya kita bikin kacau lagi tambahan. Kita bikin kacau lagi. Ini semua kita masukin nih. Ini besok hari Selasa saya buat TNI. Ini tanknya mau dibeli berapa, apa berapa. Nih saya masukin lagi semua. Jadi kita bisa masukin kayak ginian sih sebenarnya. Oke. Ini efeknya kayak gimana? Berubah lagi di sininya. Oke. Cuman berubahnya nggak banyak nih. Tank segala macam nggak ngerubah banyak nih ceritanya. Oke. Bisa nggak kita balik? Kita bisa balik sih sebenarnya. Ini kan yang kita tebak anggaran. Anggaran kita jadiin ke sini nih. Anggaran ke sini, kita mau nebak dengan kondisi anggaran sekian, kita bisa beli tank berapa nih sekarang. Kita beli tanknya berapa, gitu ya. Nah, di sini juga saya harus rubah. Kalau ini kelihatan ada seru, soalnya jadi kacau. Nih. Nah, sekarang saya akan ngerubah tanknya yang mau saya tebak. Oke, supaya seru saya reload dulu. Ini saya reload lagi nih, reload. Oke. Ini prediksinya tanknya. Cuman, cuman ini dia bego ini dia. Kita cuma bisa beli 1,3 tank, 1,3 tank, 1,2 tank. Padahal tank nggak bisa 1, 2, 3 ya. Eh, Paling nggak eh, ini maksudnya mau hampir 2 tank tapi gagal. 1,3 tank. Di sini 1 tank, ini 0,9 tank, ini 1 tank. Jadi bisa naik turun kayak gini. Jadi kita dengan anggaran yang ada kita bisa cuma beli sekian tank, gitu ya. Kalau mau yang lain bisa dirubah juga, tapi yang bisa kita predik cuma satu ya. Jadi targetnya cuma satu, kita nggak bisa punya target banyak. Misalnya dana untuk riset dan development berapa kita bisa eh, masukin ke sini. Eh, bisa 2 ya. Oh, most widget doesn't support multiple target. Jadi nggak bisa targetnya banyak, biasanya cuma satu sih. Tapi bisa dieksperimen sih. Kita misalnya kita pengen ngecek dana R&D nanti jadi berapa, bisa dicek sebenarnya. Jadi ini saya rubah lagi tanknya, saya balikin lagi ke sini. Sekarang R&D yang mau saya prediksi berapa. Jadi bisa dibalik-balik sih sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini dana R&D-nya. Di sini saya perkirakannya 20 semua data R&D. Ternyata menurut perhitungannya bisa naik ke 69 dana R&D-nya. Gitu ya. Jadi kira-kira begini cara berpikirnya. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama, cara berpikirnya kita punya data tabel seperti ini. Kemudian kita bisa salah satu kolom dipakai buat yang mau kita tebak. Yang lain, oh ada pertanyaan, aplikasi yang digunakan apa ya Pak Ono? Oke, aplikasinya saya ulang lagi. Aplikasi yang saya pakai namanya Orange Data Mining. Oke, cari aja di Google Orange Data Mining, klik download. Nanti di sini ada buat Windows, ada buat macOS, ada buat Linux. Jadi ini free, nggak usah bayar, dan lumayan bagus banget. Cuman Orange Data Mining ini yang bikinnya adalah dokter. Jadi ini yang bikinnya rata-rata dokter, apa orang biomedical.
Jadi biologi yang bikin orang-orang bioinformatics lah, informatika biologi. Jadi bukan orang informatika banget yang bikin sebetulnya. Karena kebetulan kedokteran banyak sekali pakai statistik, mereka akhirnya stres, akhirnya bikin aplikasi sendiri gitu dan dilepas free gratis. Itu. Ini Orange kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya akan ngasih ini beres ya. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di chat. Dan ini kemarin kebanyakan kampus-kampus makainya apa sih apa sih namanya aplikasinya lupa saya jadinya Rapid Miner ya. Kebanyakan kampus makainya Rapid Miner. Ya sah-sah aja sih pakai Rapid Miner, cuman ada masalah besar di Rapid Miner. Ada K K Knim Knimex ya apa itu. Jadi kampus ada yang suka pakai yang itu, cuman rasanya yang Rapid Miner itu bukan free banget gitu, ada lisensinya. Kebetulan buat kampus bisa free kayaknya. Cuman kalau nanti kena lisensi jadi masalah gitu. Jadi ya, tapi teman-teman pada bilang kayaknya Orange sama Rapid Miner mirip lah cara berpikirnya. Cuman Orange free. Kalau Rapid Miner ada lisensinya nantinya gitu. Ada masalah lisensi antara Rapid Miner. Cuman kemarin ada yang bilang Orange nggak jelek-jelek amat juga dibandingin Rapid Miner gitu kata yang pakai. Oke, sekarang saya akan masuk yang dunia lain lagi karena waktunya saya punya 15 menitan lagi kira-kira. Ini yang sedang berkembang Odessa, saya nggak tahu. Odessa Free apa kagak, saya nggak tahu juga ya. Bisa dilihat-lihat. Salah satu ilmu yang lagi berkembang lebih pesat lagi sekarang. Jadi kan ada machine learning, data mining. Yang lagi berkembang lagi adalah proses mining. Proses mining. Ini yang lagi berkembang dahsyat banget nih sekarang. Oke. Ini masih baru dibandingkan machine learning, AI, data mining, proses mining masih baru banget. Eh, Kalau Anda tahu yang namanya dunia usaha, ada yang namanya bisnis proses. Coba saya tulis bisnis proses. Bisnis proses kira-kira kalau orang programming bilangnya inilah apa sih namanya flowchart. Tapi flowchartnya orang bisnis, flowchartnya apa dunia usaha lah kira-kira. Saya coba klik sembarangan aja ya. Ini saya klik sembarangan, bisa digedein nggak? Saya klik. Oke, coba saya nih kira-kira. Jadi ini kayaknya kayak flowchart dunia usaha lah. Misalnya ada request. Ini kayaknya travel nih ya. Bukan travel. Ini di dunia kerja. Which dunia kerja kalau kita request buat perjalanan, ada request trip. Terus gitu ada manajemen approval. Terus ini kayak flowchart lah kira-kira. Oke. Nah, pertanyaannya kalau di proses mining bisa nggak ini kita ekstrak? Nah, sebenarnya bisa diekstrak kalau proses ini dikasih eh, ID, dikasih. Jadi tiap kali ada request dikasih ID, dikasih apa tanggal dan jam, terus proses apa yang dilewatin. Ini kan proses request trip, manajemen approval, review request, prepare expense report, receive check report. Ini kan semua tahapan yang harus dilalui ya. Sampai yang terakhir adalah board approval, make payment, notify payment, final, selesai. Ini prosesnya. Nah, biasanya di dunia, di kantor-kantor, termasuk di pemerintahan, mereka pengen banget tahu macetnya di mana sih, proses-proses ini macetnya di mana, mana yang bikin gara-gara kemacetan. Dan ini yang akhirnya mendorong yang namanya transformasi birokrasi. Transformasi birokrasi, kira-kira kayak gitu. Karena pemerintah juga nggak pengen supaya pemerintah nyusahin rakyat. Jadi mereka mau monitoring macetnya di mana dan nanti ini yang akan di prosesnya, bisnis prosesnya akan dirubah supaya lebih cepat dalam melayani rakyat. Nah, untuk bisa seperti itu, si pemerintah harus memonitoring langkah-langkah yang terjadi. Jadi misalnya contoh sederhana gini, kalau ada orang melakukan permohonan izin, nanti kan masukin dokumen, terus evaluasi dokumen, sampai ujungnya keluar izinnya. Macetnya di mana? Siapa yang bikin macet? Itu.
manajer mana yang bikin macet. Nanti harus diproses tuh manajernya. Apakah kenapa dia jadi lambat kerjanya? Apakah terlalu banyak pekerjaannya? Nah, itu harus dievaluasi semua. Nah, ini jadi seru banget. Nah, untuk bisa seperti ini kita perlu melakukan proses mining. Nah, untuk proses mining saya pakainya PM4P sekarang. PM4P ini dari Jerman, Fraunhofer yang bikinnya dan cara nginstallnya nggak susah. Tapi ini command line ya. Eh, Nah, satu lagi yang open source juga, tapi berbentuk grafik adalah ProM, ProM Process Mining. Cuman ini saya lagi berjuang installnya setengah mati, nggak berhasil. Jadi ini ada Prom Tool, promtools.org, bisa diinstal. Nggak tahu, saya mungkin karena saya pakai Linux jadi susah banget. Mungkin kalau Anda yang pakai Windows lebih gampang installnya. Saya pakai Linux setengah mati installnya. Ini masih belum jalan. Oke. Nah, saya akan masuk ke dunia yang ini, atau saya kasih lihat datanya ya. Ini saya kasih lihat. Nah, ini saya di komputer yang ini lebih gampang soalnya. Ini ada proses mining. Datanya, ini saya kasih lihat datanya. Kita bisa lihat datanya di sini. Oke. Ini masih berkembang banget. Jadi kalau nanti teman-teman, terutama yang mahasiswa, kalau mau tugas akhir segala macam, ini enak banget. Soalnya apa? Masih jarang orang di Indonesia yang menguasai ilmu yang ini. Oke. Nah, ini di sebelah kiri ini ada identitas. Ini kebetulan kalau ini buat apa asuransi ya. Jadi kalau asuransi orang apa tabrakan atau apa, mereka pengen dapetin asuransinya, dan ini ada proses kayak gini nih. Ini ada data apa ID-nya dia, kemudian di sini eh, nanti ada prosesnya, ini ada waktunya, open time, resolve time, segala macam. Nah, terus ada prosesnya dia. Ini ada complaint, insiden, request information. Ini udah close. Nanti ada proses yang dilewatin sih sebenarnya. Mana ya? Ini, tapi ini status-statusnya di sini bisa kelihatan sih. Tapi ini datanya banyak banget. Dari segini banyak data, sebenarnya dibutuhin cuma 3 data. Oke, cuma 3 data. Bisa saya cari nggak ya? Proses mining data example. Oke, jadi datanya itu nggak ada contohnya ya. Kalau ini rumit banget sih, datanya rumit. Jadi cuma 3, sederhananya cuma 3 ya yang dibutuhin. Cuman ID, jadi ini contoh ID-nya tuh yang ini, yang sebelah kiri ini ID-nya. ID dari klien, ID klien, terus tanggal sama jam, terus dia sampai proses apa. Jadi yang tadi ya, kalau di bisnis proses ada yang request, masukin pertama kali, sampai terakhirnya case close, apa masalahnya selesai. Oke. Nah, ada banyak algoritma di proses mining. Saya akan langsungin jalanin aja nih. Orange data, proses mining. Oke. Nah, ini datanya ada 2 jenis data. Ada yang bentuknya XML, yang SAS ini XML. Ada yang bentuknya CSV. Oke. Si program proses mining rata-rata dia nerima XML. Saya kasih lihat aja filenya. Saya gedein ya. Oke. More. Misalnya BI BPI C 2021 W SES. Nah, bentuknya kalau yang XML kayak gini nih. Kalau yang XML ya. Jadi program proses miningnya sendiri dia akan baca XML. Jadi dia butuh ID. Oke, ini ID nih. Ini ID-nya. Kemudian dia butuh prosesnya apa. Terus timestamp. Tanggal jamnya berapa di proses itu. Jadi dia bisa lihat ininya. Jadi ini ID, ada prosesnya apa, apa ini complete, ini ada start, ini ada yang complete, terus timestamp. Itu kalau yang berbentuk data XML, formatnya access. Ini udah sudah distandarisasi sama IEEE. Jadi ini standar sih sebenarnya. Terus kalau kita lihat yang CSV,
yang tadi kita lihat pakai file Excel, bentuknya kayak gini nih, kira-kira yang CSV ya. Oke, ini CSV bentuknya kayak gini. Jadi ada Business Travel ID, ada Start, Activity. Yang lainnya bisa di-ignore sih sebenarnya, tapi ada start sama end time. Dari start time sama end time ini sebetulnya saya lagi belajar yang ini sebenarnya. Ini jujur dulu saya lagi belajar. Kita harusnya bisa ngelihat ininya apa bottleneck-nya. Jadi saya belum sampai bottleneck, saya baru sampai bisa ngelihat prosesnya. Oke, saya kalau clear layar, cara jalaninya saya kasih lihat contoh program ya. Ini misalnya heuristik, ini heuristik algoritma. Nah, programnya cuma segede gini aja sih sebenarnya. Oke. Jadi cuman dia baca eh, file XML-nya, kemudian masukin algoritma dari untuk ekstrak proses miningnya, dan dia keluarin map ini dan kita bisa tampilkan mapnya. Ini kalau ini gambar yang terakhir ini gambar mapnya. Kita akan coba jalankan pakai Python 3 PM mana tadi namanya heuristik ya, dot Python. Oke, saya akan jalankan. Jadi perintahnya cuma gini, programnya cuman segini sih, berapa? 4, 5, 5, 5 line. Jadi programnya blow on banget 5 line. Tapi nanti kalau saya butuh tektokan sama orang nih jujur, saya lagi pengen belajar bottleneck, gimana caranya ngekstrak bottleneck dari data. Jadi kalau teman-teman ada yang ngutak-atik ngoprek, kalau ada yang berhasil, tolong kasih tahu saya. Kalau ini baru ngeluarin ininya doang, gambarnya aja baru keluar. Oke, ini kita bisa lihat nih saya jalanin, dia akan ngeload semua datanya. Ini datanya nggak terlalu besar, tapi udah lumayan kerasa waktu buat ngeloadnya lumayan. Ini cuma 13.000 data di situ. eh ini juga nggak gede filenya. Yang filenya besar yang mana ya? Ada file yang besar banget sih. Bukan yang di sini berarti. Nah, ini hasilnya seperti ini nih kira-kira. Jadi kita bisa lihat ada 13.000 data yang submit submit. Kemudian set of file CTF dari nol pakai Debian atau Ubuntu sampai bisa digunakan kompetisi. Itu ada di video sih. Ini ada pertanyaan agak beda ya. Urusan hacker nih kalau CTF buat hacker. Eh eh, buat Mas Andi Prayoga, silakan lihat YouTube saya. Di situ saya terangkan buat cara bikin server CTF ada. Jadi jangan khawatir. Saya ikut di Ono Center belum paham. Ya udah pelan-pelan lah. Untuk paham pelan-pelan. Ini balik lagi ke urusan proses mining ya. Jadi kita bisa lihat ada 13.000 data dan ini prosesnya dicek recheck. Jadi ini kelihatan 2 kali, disubmitnya 2 kali. Terus ada sebagian itu masuk di pre-accept, sebagian itu masuk ke decline. Jadi ada 7.000 yang masuk pre-accept, sekian langsung decline. Ini dicek ulang, akhirnya finish ke sini. Nah, yang pre-accept nanti sebagian diterima, ada yang final, ada yang finalnya ada yang cancel, ada yang approve, ada yang register, ada yang activated. Jadi kita bisa lihat pergerakan si datanya seperti apa. Jadi kayak gini, ini proses mining. Bisnis prosesnya seperti apa. Nah, dari sini, ini waktu belum masuk di sini. Kalau saya bisa masukin waktu, frekuensi segala macam bisa dimasukin, kita bisa ngelihat macetnya di sebelah mana. Kalau ini cuma bisa ngelihat orang tuh waktu masukin lari kemana aja sih prosesnya. Kan prosesnya nggak lurus dari start sampai finish. Jadi ada yang belok-belok, jadi ini kelihatan beloknya kemana aja kira-kira. Oh, ini bisa pakai pakai BP SIM ya. Bayar nggak? Pertanyaannya simpel itu aja. Saya lagi nyari yang free aja sih, soalnya buat ngajar pengennya pakai yang free, jangan pakai yang bayar itu aja sih. Kalau ada yang ini kalau udah yang apa proses mining PM for Python ini free, cuman tidak manusiawi. Eh, oh ya, ya yang berbayar ya. Sementara saya skip dulu, minta maaf. Kasihan mahasiswanya, kasihan Ono juga sih. Ya Ono mungkin bisa bayar, cuman bini gua ngamuk. Ya makanya saya berusaha pakai yang free. Yang tadi yang Pro M itu free juga.
dan dia grafik GUI, cuman saya masih belum berhasil menjalankan. Jadi kira-kira inilah yang yang lagi dimain-mainin dua dua makhluk besar ini. Jadi saya berharap banget mudah-mudahan teman-teman ada yang punya produk dan sudah berjalan Bizaki modern. Oh ya udah, ya ya udah kalau emang di Windows ya kepaksa barangkali saya pakai Windows kali ya. Cuman mikir dulu kalau yang itu. Tapi thank you, terima kasih informasinya Bizaki Modeler. Mudah-mudahan nanti bisa kalau sempat saya coba-coba juga ngoprek. Cuman intinya dari pertemuan ini yang saya harapkan kalau ada teman-teman yang punya produk teknologi, tolong bisa dimasukkan ke Satu Indonesia Award. Tapi ya umurnya di bawah 35 tahun ya. Mudah-mudahan kasih tahu adiknya atau temennya yang masih muda supaya bisa masuk. Syukur-syukur teknologi tadi sudah pernah dioperasikan selama setahun. Nah, ini kita akan menilai dari jumlah yang makainya sih sebenarnya. Kalau yang makainya banyak, nah mulai seru tuh ceritanya. Kalau yang makai cuma kita sendirian, jadi berabe urusannya. Kira-kira itu sih. Oke, barangkali saya tunggu 1-2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan karena waktunya ini udah jam 3. Kalau nggak ada, saya kembalikan sama Bu Gege nih. Aman ya. Sebelum saya kasihkan ke Bu Gege, saya akan tulis kalau ada apa-apa. Oh, nih buat absensi silakan dibaca tuh masuk s.id ITTS Certificate. Kalau ada apa-apa saya silakan dihubungin di email ini ono.indo.net.id atau pakai Twitter Ono Purbo. Oke, silakan dihubungin di sini dan saya sangat berharap sekali Anda yang ahli teknologi bisa memasukkan nominasi karena kita cuma ada 500-an nominasi yang teknologi sementara yang lain ribuan nominasinya di Satu Indonesia Award. Jadi ini tujuannya buat menarik supaya banyak yang ikut Satu Indonesia Award. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini saya rekam, nanti rekamannya akan saya upload ke YouTube. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bingung apa segala macam, silahkan lihat di YouTube. Mudah-mudahan saya bermanfaat. Oke, saya tutup. Eh, emailnya masih yang lama pakai. Iya, iya. Emailnya bukan tahun 2000 aja, itu email dari tahun 1993. Jadi emailnya udah berapa tahun itu? Udah hampir 30 tahun ya. Wih, lama juga ya. Udah tua tuh email. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sudah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Gege. Silakan Bu Gege. Ya, terima kasih Prof. Ono. Demikian rangkaian acara kita hari ini. Semoga dengan adanya webinar pada hari ini dapat semakin menambah pengetahuan sobat teknologi semua, terutama dalam dunia AI dan machine learning. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ono yang telah bersedia menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu buat kita semua, juga kepada Sobat Teknologi yang telah ikut berpartisipasi di ITTS webinar siang hari ini. Nah, sekedar informasi buat Sobat Teknologi sekalian bahwa nanti kita akan ada webinar kembali di tanggal 19 April yang mana pada tanggal 19 April ini kita akan membahas seputar IoT ya, Prof ya? Oh, IoT. Oke, Iya, siap. IoT. Jadi, Sobat Teknologi bisa langsung mendaftar pada link yang sama, s.id/ITTS event. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya ya. Makasih ya Bu Gege. Ya, Iya, banyak. bagi Pak teman-teman Ono. yang ada kendala dalam pendownloadan sertifikat, bisa langsung menghubungi nomor terkait ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Itu ada pertanyaan daftarnya di mana, Mbak? Daftarnya di s.id apa tadi? ITTS event. s.id/ITTS ITTS event. sama Oke. nanti teman-teman langsung pilih aja tema webinar yang mau diikuti. Oke. Oh gitu. Oke. Mm-mm. Sudah Terima ada di kasih. situ. Iya. Saya live juga. Terima kasih ya Bu Gege.